Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Putri Isyanti selaku asisten lab dari program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari salah satu mata kuliah yaitu praktikum struktur data, lebih tepatnya di pertemuan ke-6. Namun sebelum itu kita akan melakukan review kembali materi di pertemuan sebelumnya yaitu di pertemuan ke-5. Jadi di pertemuan ke-5 itu kita telah membahas mengenai function yang artinya adalah sekumpulan perintah yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun hasil sebuah operasi. Untuk penjelasan lebih detailnya kalian bisa cek aja linknya yang ada di kolom deskripsi di video ini atau kalian juga bisa klik yang ada di pojok kanan atas video ini. Oke, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai searching yang mana ada submaterinya yaitu sequential search dan juga binary search. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai searching, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 yang mana kita akan membahas tentang searching atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pencarian. Searching atau pencarian merupakan tindakan untuk mendapat suatu data dalam kumpulan beberapa data berdasarkan suatu kunci atau acuan data. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu menemukan nomor telepon seseorang pada buku telepon atau mencari istilah dalam kamus dan masih banyak lagi. Kalau dalam aplikasi komputer misalnya untuk proses penghapusan data atau record atau mengubah data atau record tertentu dalam suatu tabel atau file. Jadi misalnya ada satu data nih yang ingin kita edit atau kita hapus datanya, karena nggak mungkin kan kita mencari data tersebut satu persatu yang mana akan memakan banyak waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu itu kita cukup melakukan searching dan langsung diarahkan ke data yang dituju, yang ingin kita ubah atau hapus. Nah, untuk searching atau pencarian itu ada dua jenis yang akan kita bahas. Yang pertama ada sequential search, yang mana artinya yaitu pencarian berurutan adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara berurutan yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Nah, untuk posisi si datanya sendiri itu nggak harus berurutan secara menaik atau menurun, jadi dia bisa aja acak. Dan metode ini itu disarankan untuk digunakan pada data yang sedikit aja. Jadi yang dimaksud pencarian berurutan itu dia cari datanya dari posisi awal, terus kalau ternyata posisi awal bukan yang dicari, turun ke posisi kedua, dan seterusnya sampai ke posisi yang dicari. Dan untuk posisi si datanya sendiri itu nggak harus berurutan secara menaik atau menurun gitu. Dan yang kedua ada binary search. Binary search itu adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Nah, kalau si sequential search tadi nggak perlu secara berurutan, sedangkan binary ini harus secara terurut. Nah, proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu secara menaik atau menurun. Nah, untuk binary search ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu tentukan posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhir yaitu n-1. Yang kedua, hitung posisi tengah, yaitu posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Dan yang ketiga, bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika data lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan posisi tengah ditambah 1. Dan posisi akhir tetap kemudian ulangi mulai dari poin kedua. Lalu jika lebih kecil, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir sama dengan posisi tengah dikurang 1, kemudian ulangi mulai poin 2. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai searching. Sekarang kita masuk ke praktikumnya. Oke, di sini pertemuan 6 searching. Kita lihat tugas praktikum di sini ada poin A, poin B, poin C. Oke, yang dapat kita praktikkan kali ini ada 3 poin. Sekarang kita akan mempraktikkan yang ada di poin A terlebih dahulu, yaitu buatlah program sequential search. Kita langsung masuk ke dev C++-nya.
buat file baru. Dan kita mulai. Oke, jadi seperti ini untuk source code-nya. Sekarang kita coba run. Oh ya, jangan lupa untuk di save dulu dengan nama 6_1. iostream.h no such file or directory. Kita hapus aja .h-nya. Sekarang coba run lagi. Oke, cout was not declared in this scope. Nah, di sini caranya jangan lupa untuk menambahkan using namespace std. Ya, kita coba run lagi. Oke, ini udah bisa. Sekarang masukkan banyaknya bilangan, misal kita masukin 5 angka. Ini kita masukin acak aja, bebas. Oke, ini sudah muncul. Masukkan banyaknya bilangan, misal saya memasukkan 5 angka. Masukin aja, bebas. Oke, deret bilangan adalah bilangan yang kita input tadi, ada 3, 6, 7, 5, 8. Masukkan bilangan yang akan dicari. Misal kita akan mencari bilangan 6. Nah, bilangan 6 ditemukan. Ya, ada 6 di sini. Kita cari angka 6. Maka hasilnya bilangan 6 ditemukan. Oke, itu untuk poin A. Sekarang kita ke poin B. Poin B itu masih sama, membuat program sequential search, namun dia akan ngedetect
kalau misalkan ada angka yang duplikat, dia akan memberitahu ada beberapa angka yang kita cari itu. Oke, kita langsung ke C++ nya buat file baru. Tutup aja. Karena tadi iostream.h itu error, jadi cukup iostream aja. Nah, jangan lupa untuk menambahkan using namespace std. Oke. Nah, untuk poin B, source code-nya seperti ini. Sekarang kita coba run. Simpan dengan nama 6_2. Oke, masukkan banyaknya bilangan, yaitu misal 5. Enggak. Berapa ya? 10 deh. Kita coba masukkan beberapa bilangan yang sama. Misalkan saya mau masukin banyak angka 6 di sini. Oke. Nah, deret bilangan ada 6, 7, 6, 4, 3, 6, 2, 6, 9, 1. Masukkan bilangan yang akan dicari. Saya akan mencari bilangan yang banyak saya input tadi, yaitu bilangan 6. Oke, di sini masih terdapat error. Sekarang kita coba lihat errornya itu ada di mana. Bilangan 6 ditemukan sebanyak. Oke.
Oh, ini harusnya banyak. Oke, sekarang kita coba run lagi. Masukkan banyaknya bilangan. Kita masukin random aja. Sekarang saya mau banyakin angka 3-nya. Oke, masukkan bilangan yang akan dicari. Kita coba cari angka 3. Nah, bilangan 3 ditemukan sebanyak 4. Ada 1, 2, 3, 4. Pada posisi ke 0, 4, 6, 8. Maksudnya yaitu 3 itu ada di posisi elemen ke-0, posisi elemen ke-4, elemen ke-6, dan juga elemen ke-8. Seperti itu untuk poin B. Jadi ini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke poin C, yaitu buatlah program untuk pencarian dengan metode binary search. Berarti dia harus diurutkan dulu datanya baru bisa melakukan searching. Oke, kita langsung saja buka Dev C++ lagi, buat file baru. Oke, seperti biasa dimulai dengan include studio.h, include lagi iostream, cukup iostream aja, nggak usah pakai .h. Include .h, kemudian include iomanip.h. Oke, jangan lupa untuk using namespace std main.
Oke, untuk poin C, source code-nya seperti ini. Sekarang kita coba run. Simpan dengan nama 6_3. Oh, dia sama kayak iostream. Tidak perlu pakai .h. Oke, banyaknya bilangan, misalnya 6. Kita coba masukin bilangan acak aja. Nah, elemen sebelum diurut itu ada 2, 5, 7, 3, 1, 9. Dan elemen setelah diurut, ini diurut secara menaik, yaitu dari data terkecil sampai data terbesar. Ada 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, indeks elemen yang dimaksud di sini yaitu indeks ke-0 yang sebelumnya itu ada 2 dan setelah diurut itu 1. Indeks elemen pertama itu berarti dia angka sebelum diurut itu angka 5 dan setelah diurut itu angka 2. Dan seterusnya sampai indeks elemen kelima itu sebelumnya 9 dan setelah diurut pun 9 gitu. Sekarang kita masukkan data yang akan dicari. Misal saya mau mencari angka 5. Nah, data 5 ada di dalam array pada posisi ketiga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, posisi ketiga yang dimaksud ini adalah si indeks elemennya. Indeks elemen ketiga itu adalah 5. Seperti itu. Nah, untuk poin C kali ini sudah berhasil. Jadi, itu saja untuk materi di pertemuan ke-6 kali ini. Nah, jadi seperti itu untuk video pertemuan kali ini. Jika kalian masih belum paham, silakan ulang-ulang kembali videonya, atau bisa juga kalian tanyakan secara langsung dengan dosen pengampu mata kuliah praktikum data kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video materi berikutnya.